Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Bali United comeback bungkam Persija. Bali United sukses mencatatkan comeback impresif saat menumbangkan Persija Jakarta pada pertandingan pekan ke-15. Bali United sukses mengamankan poin penuh setelah unggul 3-1 atas Persija. Macan Kemayoran kebetulan berhasil membuka keunggulan terlebih dahulu melalui gol yang dicetak Eduardo Almeida di menit ke-18. Namun Serdadu Tridatu bisa membalas 3 gol untuk berbalik unggul. 2 gol pada babak pertama dicetak oleh Everton Nascimento di menit ke-26 dan Rahmat Arjuna di menit ke-45. Sedangkan satu-satunya gol pada babak kedua dicetak melalui sepakan M. Rahmat di menit ke-70. Dan kemenangan ini Serdadu Tridatu sukses mengakhiri tren negatifnya di BRI Liga 1. Sebab sebelumnya tim asal Pulau Dewata ini sempat melewati 4 pertandingan tanpa meraih kemenangan. Bonek panik, tim kesayangan rawan disalip Persib. Perseba Surabaya masih berada di posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Akan tetapi posisi itu rawan digusur Persib Bandung apabila Pangeran Biru mengemas 2 pertandingan tersisa. Perseba sejauh ini mantap di puncak dengan koleksi 34 poin dari 15 pertandingan. Tim berjuluk Green Force itu mendapatkan tambahan 1 angka setelah ditahan imbang tanpa gol Semen Padang. Namun capaian itu belum sepenuhnya membuat bonek selaku fans setia Persebaya merasa tenang. Apalagi Persib masih memiliki 2 pertandingan tersisa alias 2 laga yang belum dimainkan. Persib baru memainkan 13 laga sejauh ini dan berada di posisi kedua setelah mengumpulkan 29 angka. Fakta itu membuat Persib berpotensi menggulingkan tahta Persebaya apabila berhasil meraih poin sempurna dalam 2 pertandingan tersebut. Andai kata Persib meraih 2 kemenangan di laga tersebut, maka torehan poin Pangeran Biru akan menjadi 35 poin. Dan itu cukup bagi Persib mengkudeta posisi Persebaya sekaligus membuat bonek menangis. Victor Barata tolak gabung Persebaya. Barata yang sudah membekukan 1 gol dan 3 assist dari 10 laga bersama Persibo Bojonegoro memang berpeluang untuk digait oleh Persebaya. Seiring kontraknya akan habis di Persibo pada 30 Juni 2025 mendatang via transfer market. Namun belakangan Persebaya belum bisa mendatangkan Barata pada paruh kedua Liga 1 2024 ini. Pasalnya Barata dikabarkan ingin tetap bertahan di Persibo Bojonegoro meski mendapati adanya ketertarikan dari Persebaya. Praktis Persebaya Surabaya wajib memutar otak untuk mencari sosok alternatif lain apabila Barata tak bisa diangkut di putaran kedua. Di sisi lain Persebaya juga sudah dikaitkan dengan sang mantan di Persik Kediri yakni Z Valente. Keanehan Persebaya dicurangi mafia. Pasca pertandingan, kubu Persebaya mencium adanya keanehan dalam daftar susunan pemain DSP Persebaya melawan Semen Padang. Bahkan pelatih Persebaya Paul Munster merasa dikerjai dengan adanya kejanggalan DSP. Kejanggalan DSP ini terlihat saat 2 pemain Persebaya Kasim Botan dan Rizwan Lauhin ternyata tidak terdaftar di DSP Bajul Ijo untuk melawan Semen Padang. 10 pemain Persebaya coba melakukan pergantian dengan Rizwan. Dan saya lihat di kertas Rizwan Lauhin dan Kasim Botan tidak ada, kata Paul Munster. Paul Munster yang berang pun meminta penyelidikan penuh oleh PSSI atau kejadian di laga Semen Padang melawan Persebaya Surabaya kali ini. Wah, apakah ini ulah mafia atau memang ada kesalahan atau salah memasukkan input pemain gitu ya guys ya? Gimana menurut kalian? Persija bisa datangkan lagi Pacheco untuk ganti Kudela. Tercatat William Pacheco saat ini berstatus nganggur setelah dilepas Bali United paruh musim lalu, tepatnya per 5 Januari 2025. Hingga kini William Pacheco berstatus tanpa klub alias masih menganggur. Catatan statistiknya terkini, William Pacheco sukses bekukan 4 gol dari 12 pertandingan di musim 2022-2023. Performanya saat itu Bali United kebobolan 17 gol dari 12 laga ketika William Pacheco starter.
Tentu merujuk kondisi terkininya yang nganggur, kans Persija untuk mendapatkan tanda tangan William Pacheco terbuka lebar karena bisa didatangkan secara gratis. Dan juga Pacheco memiliki histori yang bagus bersama Persija. Kiper Persija Carlos Eduardo dibawa ambulans. Carlos Eduardo bertuburkan dengan Privan Barga saat coba menghalau gol kedua Bali United yang dicatat Rahmat Arjuna. Apa saat posisi jatuh, kepala Carlos Eduardo terkena privat Barga dan jatuh ke rumput. Sempat mendapatkan bantuan tim medis sebentar, kiper asal Brazil itu berhasil bangkit untuk menyelesaikan babak pertama. Bahkan Carlos Eduardo mampu melakukan penyelamatan krusial di menit akhir seusai mampu memblok sepakan one-on-one privat Barga. Sayang selepas peluit panjang, Carlos Eduardo jatuh tersungkur dan dikabarkan sempat alami pingsan ringan. Malut versus PSM Makassar, tekad raih kemenangan buat rakyat Maluku. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri memiliki motivasi lebih untuk membawa timnya menang atas PSM Makassar di laga lanjutan BRI Liga 1. Imran tepatnya ingin menghadiahi masyarakat Maluku Utara kemenangan saat menyambut PSM Makassar di Stadion Gelora Giraha Ternate pada Selasa 17 Desember 2024 mendatang. Pertemuan Malut United versus PSM Makassar merupakan pertandingan pekan ke-15 Liga 1 yang akan dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Imran pun menegaskan jadwalnya padat bukan masalah sebab tim lain juga merasakan yang sama. Selain jadwal padat, Malut United juga harus menghadapi curah hujan tinggi usai pulang dari laga tandang di Bandung. Misi sulit Sintayong, hitungan Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia disalip Timnas Vietnam yang naik ke puncak klasemen grup B dengan 6 poin. Meski baru melakoni 2 laga, bagaimana dengan penghuni posisi 3, 4, dan 5? Posisi 3 ditempati Filipina dengan 2 angka dari 2 pertandingan. Kemudian di posisi 4 dan 5 ada Laos serta Myanmar dengan 2 dan 1 poin dari 3 pertandingan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa syarat Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024? Nah, Timnas Indonesia otomatis lolos ke semifinal Piala AFF jika menang atas Filipina di matchday pamungkas grup B yang dilangsungkan di Stadion Manahan pada Sabtu 21 September 2024. Koleksi 7 angka tak akan menggeser Timnas Indonesia dari posisi 2 besar yang menggaransi lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Erick Thohir peringati Sintayong wajib menang lawan Filipina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada Sintayong untuk mempersiapkan Timnas Indonesia sebaik mungkin jelang melawan Filipina. Sebab Erick mewajibkan Timnas Indonesia menang atas Filipina di matchday pamungkas grup B Piala AFF nanti. Erick Thohir menilai kemenangan wajib diraih demi bisa membuat Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut. Dengan kemenangan, mental Timnas Indonesia juga bisa bangkit pasca kekalahan dari Vietnam. Erick pun ingin skuad Indonesia fokus pada laga tersebut karena dia sangat berharap Timnas Indonesia meraih poin penuh di laga pamungkas kontra Filipina agar dapat menggenggam tiket ke semifinal. Selanjutnya kita ke hasil dan klasemen sementara BRI Liga 1. Dari hasil pertandingan yang baru aja usai hari ini, Dewa United menang besar atas saudaranya Persita Tangerang dengan skor 0-4. Sementara di pertandingan lainnya, Arema FC menelan kekalahan dari tuan rumah Persik Kediri. Arema banyak dirugikan oleh wasit di laga ini, termasuk handsball pemain Persik, kemudian juga Arema tidak mendapatkan penalti. Ya, akhirnya Arema kalah 1-0 dari Persik Kediri. Dan Persis Solo ditahan imbang PSPS Piak di laga lainnya. Untuk klasemen sementaranya sebagai berikut. Persebaya masih memuncaki klasemen diikuti Persib, Borneo FC, Persija, Bali United, Persita. Ini papan tengah tidak banyak perubahan.
Kemudian papan bawah juga tidak banyak perubahannya, poinnya masih tipis-tipis aja. Solo di peringkat ke-15.